Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suralit. Hari ini gue kebagian buat nge-review Local Pride Smartwatch. Anjay. Ya, smartwatchnya dari Buds. Ini dia, Buds Forza. Sebelumnya terima kasih banget buat Buds yang udah ngirimin smartwatchnya untuk kita review. Jadi tanpa berlama-lama, langsung kita masuk aja kali ya ke videonya. Cus. Nah, si Buds Forza ini barangnya udah gue pakai. Ini dibanderol dengan harga Rp499.000 ya, 500 ribuan. Ketika kalian beli dalam boxnya ya mirip-mirip sih sama smartwatch kebanyakan. Jadi ada smartwatchnya, tapi yang beda di sini ada dua strap. Ya, kalian dapat dua strap, yang satu rubber, yang satu kanvas kayak gini. Terus juga kalian akan dapat kabel charger ya, maksudnya yang udah wireless gini ya, udah keren. Kemudian pastinya dapat user manual dan garansinya. Build quality dari si Buds Forza ini, materialnya terbuat dari aluminium Oster. Teman-teman, ada yang tahu aluminium Oster itu apa? Itu adalah material pesawat. Iya, untuk bikin pesawat. Jadi kalau pakai si Buds Forza ini berasa kayak bisa terbang gitu nggak? Jadi rasanya tuh dia udah beneran kokoh dan solid. Cuman kalau misalnya diketok-ketok kayak gini, kayak masih ada rongga gitu di dalamnya. Assalamualaikum. Sedangkan untuk strapnya, yang satu berbahan rubber kayak gini, silikon, dan yang satu lagi kalian akan dapat kanvas seperti yang tadi udah gua sebut. Jadi teman-teman punya dua opsi ya di sini buat strapnya. Untuk desainnya sendiri, si Buds Forza ini bentuknya kotak banget ya, meskipun di ujungnya masih ada lekukan. Jadi ini tuh mirip banget sama isunya Apple Watch 7 yang dulu Mas mau keluar. Tapi ternyata pas keluar juga nggak yang kotak-kotak banget kayak gini juga gitu. Jadi ya memang agak beda. Si Buds Forza ini juga memiliki curve di bagian layarnya, jadi disebutnya tuh 2.5D curve. Cuman masih ada notch atau ya tepian di bagian atas dan di bagian dagunya yang lumayan tebal kalau menurut gua. Kemudian ada dua buah tombol di sebelah kanan nih. Satu rotate button atau crown yang aktif jika diputar. Yang kedua adalah shortcut key di bawahnya si crown ini. Di tengah-tengah kedua tombolnya ini ada lubang mic. Dan kalau kita pindah ke sebelah kiri, ini ada dua buah lubang. Cuma yang satunya ini sebenarnya nutup sih lubangnya, jadi sebenarnya cuma ada satu lubang. Sedangkan di bagian belakangnya ya kayak gini ya penampakannya. Udah nggak ada pin konektor karena dia ya udah wireless charging. Sebenarnya nggak cuma satu-satunya yang desainnya kayak begini gitu. Maksudnya jadi ada beberapa smartwatch lain juga yang desainnya mirip banget sama si Buds Forza ini. Dan dia juga punya banyak pilihan warna. Jadi kayak ada warna merah, ada warna biru, ada warna krem, ada warna Tosca, ada warna putih, ada warna hitam. Ya yang ini hitam, kayak yang gue punya ini. Balik lagi ke jamnya. Ukuran layarnya 1,77 inch dengan resolusi 320 x 385 pixel. Dan layarnya udah Ultra Retina yang diklaim setingkat dengan AMOLED. Serta dibekali teknologi display ultra smooth setara dengan 90 Hz. Wih, ini sih mirip kayak ya handphone zaman sekarang ya. Cuman ya sesuai pengetesan gue sih memang layarnya udah enak gitu. Dia jelas, dia bersih, terus dia tajem. Pergerakannya juga memang smooth. Buat jarum jam tuh kalau misalnya teman-teman lihat tuh ya pergerakannya nggak batuk-batuk, nggak kotak-kotak gitu. Cuman kalau buat gesturnya nih, kadang-kadang gue ngerasain dia masih kotak-kotak, terutama kalau banyak fitur yang diaktifkan. Si Buds Forza ini punya dimensi tebal sekitar 13 mm, lebarnya 35 mm, tingginya 42 mm, dan ukuran strapnya ini di 22 mm dengan berat 40 gram. Untuk fittingnya atau kenyamanan digunakan sebenarnya ini ngacu ke strapnya aja sih ya kalau menurut gue. Soalnya kalau dari bobot sih ya nggak yang gimana-gimana banget kalau buat jam. Jadi untuk strapnya, khususnya untuk yang rubber nih, dia tuh masih kurang elastis kalau menurut gua, masih agak kurang keras gitu selama pengetesan gua. Dan tepian juga agak apa ya, tepian si rubber tuh masih agak kasar. Jadi ke tangan gua tuh bikin ya merah-merah, meskipun nggak sampai yang iritasi, cuman akhirnya bikin gua nggak nyaman dan gua lebih milih pakai strap yang kanvas ini. Nah, si Forza ini sudah dilengkapi dengan chipset Realtek teranyar, Realtek generasi 9 RTK8762D.
Betul Bapak Dani? Betul. Alhamdulillah, dari tadi salah terus. Yang bener loh. Dengan Bluetooth-nya sudah 5.2 yang diklaim dia lebih hemat baterai 55% dan koneksi yang lebih cepat sampai 70%. Gurih. Well, sesuai dengan hasil tes gua sih kalau soal koneksi gua memang ngacungin jempol nih buat si Forza ini. Karena sejauh gua nge-review smartwatch di channel ini hanya ada beberapa aja smartwatch yang memang koneksinya stabil, jangkauannya jauh, dan dia tuh koneksinya nyamber gitu, cepet. Kalau buat koneksi tuh gampang banget. Nah, si Forza ini adalah salah satunya. Jadi udah keren. Cara pairingnya gampang banget. Kalian tinggal download dan install aplikasi dari Play Store atau App Store. Namanya Vivit. Setelah kalian mengisi data diri kalian, nanti kalian akan diarahkan untuk connect dengan smartwatch-nya dengan kondisi Bluetooth nyala dan lokasi yang menyala juga. Cuma pada saat awal connect itu gue agak kesulitan karena kan gue taunya dia namanya Buds Forza. Jadi gue nyariin Buds Forza mana nih, Buds Forza mana nih. Nggak nongol-nongol, yang nongolnya itu D7 Pro. Dan ternyata dia kodenya D7 Pro. Jadi buat teman-teman yang beli, ya connect-nya ke D7 Pro ya. Watch face-nya ada lebih dari 100 di aplikasinya. Emang banyak sih, tapi ya lebih banyak yang lucu-lucuan daripada yang formal. Dan jujur gue nggak punya banyak pilihan ya. Maksudnya ya gue lebih senang yang agak sedikit formal. Meskipun itu yang digital ya. Jangan yang terlalu unyu-unyu lah. Nah gue nggak nemuin banyak pilihan di sini. Tapi memang ada kayak yang gue pakai sekarang nih yang begini. Nah yang begini ya lumayan lah ya. Nah buat teman-teman yang mencari untuk yang formal mungkin ya agak sedikit kesulitan. Tapi ya balik lagi ini masalah selera ya. Kalau misalnya kita kan mungkin seleranya beda. Jadi tinggal ya teman-teman sesuaikan aja. Toh juga dia punya custom watch face. Jadi teman-teman bisa bikin sendiri watch face biar gue banget gitu. Ya, begitulah. Si Forza ini juga dilengkapi baterai sebesar 280 mAh. Gue nggak nemuin klaimnya dia berapa lama, tapi sesuai pengetesan gue dengan kondisi notif, terus reminder dan full tracking health tracking monitoring gitu. Jadi kayak yang heart rate dia nyala 24 jam, terus sleeping monitoring bla bla bla. Dia tuh kuat di 3 harian. Jadi logikanya kalau misalnya teman-teman nggak nyalain banyak notif, itu nggak banyak nggak nyalain health monitoring yang terus-terusan, ya baterainya akan lebih awet lagi. Nah untuk chargingnya juga disarankan dengan arus 5 volt 1 ampere. Ingat ya teman-teman, 5 volt 1 ampere. Dan waktu chargingnya itu kira-kira sekitar 2 jam. Fiturnya dia banyak banget, diawali dengan IP rating IP67. Bisa dipakai nyemplung selama 30 menit di kedalaman 1 meter. Cuman misalnya ya gue agak khawatir gitu karena dia kan punya lobang ya. Ya buat teman-teman yang pengen bawa nyemplung ya silakan aja karena memang dia sudah diklaim IP67. Tapi kalau gue tes pakai hujan-hujanan di motor sih ya memang dia nggak apa-apa gitu, kuat-kuat aja. Dia juga udah bisa dipakai untuk remote musik, kemudian remote foto, dia juga bisa dipakai teleponan. Ya, dia bisa dipakai teleponan. Ayo, kita tes. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Suara saya apakah makin ganteng suaranya atau kayak udah kayak penyanyi gitu, Raiso? Kalau penyanyi dan pasti enggak lah ya. Suaranya jelas ya Dan? Suaranya masih jelas kok, cuman agak mendem. Oh jelas, cuman agak mendem. Nah kualitas dari speaker si Buds Forza ini ya kayak gini ya teman-teman. Coba Dan, ngomong Dan. Cek 123 dengan Dani Kribo di sini. Apa kabar semuanya? Baik. Udah cuma gitu doang? Begitu doang sih. Mau apa lagi Pak? Iya emang si Kribo nggak asik kalau ditelepon, makanya gue jarang telepon si Kribo. Kemarin juga ada yang konten tuh kan bilang kasihan ya Bro Ali teleponnya sama Bro Dani. Bener emang kasihan gue, nggak asik dia dipakai telepon. Dah bye. Nah seperti yang udah teman-teman barusan denger ya, kalau menurut kita sih mic-nya, maksudnya speakernya lumayan bagus, kedengaran cukup jelas. Dan mic-nya kalau kata Bro Dani sih cukup, nggak yang gimana banget. Soalnya kalau mau minta lebih juga ya nggak bisa ya, pastinya harus pakai jam yang harganya mahal. Tapi di harganya kualitasnya udah lebih better dibandingin smartwatch lain yang lebih mendem. Betul dah? Betul. Mantap. Oh iya, perlu gue ingetin lagi ya.
Kalau si Buds Forza ini bisa ngangkat langsung dari jamnya itu hanya telepon langsung, maksudnya telepon biasa. Jadi kalau misalnya teleponnya dari aplikasi kayak WhatsApp atau yang lain, itu cuma jadi notifikasi aja, dia nggak bisa ngangkat langsung dari sini. Sedangkan untuk push notifikasi atau teksnya itu tetap aja ya, masih terbatas, maksudnya dia belum full text, jadi cuma buat short message aja. Selain itu dia juga sudah bisa raise to wake up. Ya sebenarnya ini sih fitur yang common ya buat smartwatch. Lanjut di fitur kesehatannya, dia punya always on 24 hours pada sensor yang terus memantau kesehatan seperti heart rate, blood pressure, SpO2, kemudian ada sleep monitoring dan AI breathing stress. Cuman ya akurasinya kalau menurut pengetesan kita sih kurang memuaskan. Dimana teman-teman lihat sendiri deh hasil pengukuran dari heart rate gua nih. Ini ya jaraknya masih jauh kalau menurut kita ya di sini ya antara di medical device sama si Buds Forza ini. Tuh kan bedanya lumayan. Terlebih ketika kita juga tes nih si Buds Forza, heart rate-nya kita nyalain terus kita taruh di atas meja dan dia masih ngitung gitu. Padahal kan nggak ada denyut jantung, jadi harusnya nggak ada dong denyut jantungnya, harusnya nggak kedeteksi gitu. Ini masih jalan. Nah kerennya, si Buds Forza ini di harga 500 ribuan dia sudah dibekali AI GPS. Ya, Artificial Intelligence GPS. Jadi bukan GPS yang benar-benar murni, tapi seenggaknya dia punya AI GPS. Setelah gua cek memang tidak bisa menggunakan settingan Google. Jadi teman-teman harus ganti dulu settingan di aplikasinya ke Gotek. Nih kayak gini. Nah, ini baru bisa jalan. Dia menampilkan koordinat di mana teman-teman berada. Dan setelah gua cek koordinatnya di Google Maps, ternyata lumayan akurat meskipun ya berbeda, tapi nggak suwe-suwe amat. Untuk sport mode-nya, si Buds Forza ini memiliki 9 pilihan aktivitas sport. Kayak basket, terus ada walking, ada running, ada skipping, bisa juga sepedahan, dan lain-lain. Dan untuk pengukuran sportnya sih ya udah lumayan ya kalau menurut gua. Dia bisa sambil mantau kalori, terus mantau heart rate, distance, dan jumlah step, khususnya di mode walking. Cukup membantulah untuk olahraga-olahraga casual yang pastinya ya, bukan olahraga yang bener-bener atlet misalnya profesional, kayaknya nggak bisa deh pakai si Forza ini. Kesimpulannya, dengan harga 500 ribuan buat gua si Buds Forza ini lumayan menarik. Maksudnya gini, yang gua petik dari dia tuh kayak cuman buat looks dan casual monitoring ya. Jadi untuk kebutuhan yang casual sih ini jam udah oke sih kalau menurut gua. Ya lumayan lah gitu di harga 500 ribuan. Tapi kalau misalnya buat kebutuhan pro ya tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi itu menurut gua. Gimana nih menurut teman-teman? Boleh komen di kolom komentar di bawah. Oke guys, gitu aja videonya. Sorry kalau misalnya videonya terlalu singkat atau kurang lengkap. Gue udah berusaha sedetail mungkin, tapi memang banyak hal yang nggak bisa gue sharing mengingat durasi. Buat teman-teman yang masih banyak pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan masih kita bisa balesin satu persatu. Buat teman-teman yang suka konten-konten Bongkar Bro, jangan lupa dong subscribe Bongkar Bro. Biar kita makin, makin banyak lagi gitu subscribernya. Ya maksudnya makin happy lah bikin videonya. Kalau gitu, Alit Sur Alit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.